Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam program Morning Call GPIB di hari ini. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Dian Natalia Hutagaul Otemusu. Saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Nunukan, Kalimantan Utara. Di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, kita hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, yang senantiasa Tuhan anugerahkan, yang mana di dalamnya kami boleh mendapati kesehatan dan kekuatan, yang senantiasa Tuhan curahkan, yang memampukan kami menjalani setiap karya kehidupan kami. Maka itu ya Bapa dalam surga mengawali seluruh aktivitas rutinitas karya kami di sepanjang hari ini. Kami boleh akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam langkah kehidupan iman percaya kami. Tuntun kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat dimampukan memahami firman-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengar dan memperlakukannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, adapun pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25 yang mengatakan demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, awan mendatangi kawannya dengan senyum yang sangat lebar. Dan sambil berkata, tahukah kamu, saya sudah pernah sampai ke kota Bandung. Kawannya tidak percaya, lalu berkata, mana buktinya? Dengan bangga, awan mengeluarkan foto yang memperlihatkan dia tengah berdiri di samping penunjuk arah yang bertuliskan Kota Bandung 10 km lagi. Kawannya pun tertawa dan berkata, kamu itu baru sampai ke petunjuk arah Kota Bandung, tapi belum sampai ke Kota Bandung. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita pendek tadi sebetulnya hendak menggambarkan bahwa manusia seringkali sulit membedakan mana tanda dan mana yang dimaksud oleh tanda itu. Seperti di cerita tadi, awan ternyata keliru dalam memahami arti petunjuk arah dan menganggapnya sebagai kota Bandung yang ia sudah boleh capai. Petunjuk itu baik karena mengarahkan kepada apa yang ditunjuk, tetapi petunjuk bisa menjadi berbahaya ketika dia justru dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Dan cara paham yang keliru itu juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan atau pola hidup orang beriman. Sesungguhnya hal itu yang menjadi fokus kesaksian Rasul Paulus di tengah-tengah cendekiawan masyarakat Athena. Rasul Paulus sedang membicarakan soal keterikatan masyarakat Athena pada tanda-tanda yang diwakili oleh patung dewa-dewa dan menganggap tanda-tanda itu yang berkuasa atas mereka.
Kesaksian Rasul Paulus adalah sumber yang lebih lagi, yakni Tuhan yang menjadi asal mula dan yang memberi kuasa dan kehidupan atas segala sesuatu. Karena itu, ajakan Rasul Paulus adalah ajakan untuk menyelami tanda-tanda agar dapat berjumpa dengan yang hakiki yang mau ditunjuk oleh tanda-tanda itu. Kritik ini pun berlaku bagi kehidupan iman Kristen kita. Sadar tidak sadar, kita sebagai orang Kristen sering terjebak pada tanda-tanda dan bukan memahami apa yang mau ditunjuk oleh tanda-tanda itu. Kita bangga menggunakan aksesoris salib, tetapi seringkali lupa makna salib, yakni soal cinta kasih Tuhan yang menghadirkan pendamaian, bukan membangun sebuah bermusuhan atau semangat bermusuhan. Kita seringkali bangga menggunakan bahasa yang kita anggap mewakili identitas iman kita, tetapi lupa bahwa makna bahasa adalah membangun dialog dan komunikasi, bukan justru saling mengisolasi. Bahkan kita sering teramat bangga dengan agama kita, tetapi lupa agama seharusnya mendidik kita untuk lebih lagi rendah hati, bukan justru terjebak pada kesombongan rohani. Ada banyak contoh-contoh lain lagi. Maka pada saat ini, firman Tuhan sesungguhnya hendak mengajak kita umatnya untuk semakin lagi berhikmat dalam beriman kepada Tuhan. Teladan kita adalah Yesus Kristus, yakni meski adalah Tuhan, tetapi memilih mengosongkan diri untuk menjadi sama dengan manusia dan menghadirkan pendamaian bagi dunia. Dalam beriman pun, Ibu Bapak Saudara, hendaklah kita memulainya dengan mengosongkan diri dari ego pribadi, dari prapaham-prapaham yang keliru, dan membuka diri untuk diisi oleh hikmat Tuhan yang terus mengerjakan pendamaian atas dunia. Alangkah indahnya kehidupan ini jika dalam keberagaman kita semua dapat menghidupi nilai-nilai esensial iman percaya kita, lalu dapat bekerja sama. Maka di pagi hari ini, marilah kita memulai seluruh aktivitas kehidupan iman kita dengan satu komitmen, bahwa kita tidak akan lagi terjebak pada apa yang merupakan petunjuk, tetapi kemudian menghidupi esensi iman yang hendak disampaikan oleh petunjuk-petunjuk itu, yakni cara hidup yang membangun jembatan dengan siapa saja dalam kerendahan hati agar tercipta kehidupan yang rukun, yang adil dengan siapa saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, di hari yang baru ini, kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman yang mendasari langkah perjalanan kehidupan kami, langkah iman kami. Maka kami bersyukur ketika kami boleh membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan firman yang boleh kami renungkan bersama, senantiasa menjadi pelita bagi kami, senantiasa menjadi perisai bagi kami, ketika kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai saksi-saksi Tuhan yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga boleh hendak berdoa bagi kehidupan kami sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan dalam persekutuan jemaat GPIB. Tuhan memberkati baik majelis sinode
baik jemaat-jemaat Tuhan yang boleh Tuhan hadirkan. Biarlah kami juga sebagai gerejamu, boleh juga Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan di dalam mendatangkan sukacita, damai sejahtera Tuhan bagi dunia. Tuhan juga boleh berkati Departemen Pelkes GPIB. Biarlah Departemen Pelkes GPIB juga Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam karya-karya selanjutnya. Tuhan juga boleh berkati bangsa dan negara kami, di mana Tuhan boleh hadirkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Bahkan kami juga boleh membawa kehidupan dunia kami ketika saat ini kami boleh ada dalam situasi dan kondisi karena pandemi COVID-19. Kami berharap ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan boleh memulihkan dunia kami. Tuhan boleh memulihkan bangsa kami. Sehingga kami boleh ada dalam kehidupan seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh akan menjalani kehidupan kami di hari ini dengan tuntunan dan penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ini kami yang bersyukur kepadamu. Ini kami yang bermohon kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita renungkan, kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kita boleh menjalani kehidupan kita di hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.